menyapu kota Jingchuan. Di rumah Shao kota Jingchuan. Apa? Shao Fan, pecundang itu, dia menang. Tidak mungkin. Mendengar laporan dari kepala pelayan, Xiao Yuan benar-benar terkejut dan tidak percaya bahwa itu benar. Itu benar. Berita tersebut menjadi viral, Tuan Xiao. Dia adalah kepala pelayan keluarga Xiao. Dia telah melayani keluarga Xiao selama lebih dari 30 tahun. Dia jahat pada Xiao Fan sejak Xiao Fan masih kecil dan tidak pernah menganggap Xiao Fan sebagai anggota keluarga Xiao yang mulia. Tidak mungkin. Bajingan itu baru mencapai tahap kedua dunia sihir ketika dia pergi. Bagaimana mungkin sekarang dia bisa mencapai dunia Qi? Tidak ada yang mengenal Xiao Fan selain ayahnya. Jika seorang putra yang tidak berguna menjadi luar biasa jenius, itu pasti akan menjadi berita bagus bagi keluarga lain. Namun, Xiao Yuan tidak berpikir demikian. Di matanya, putra sulungnya selalu seorang pecundang. Hanya putra keduanya, Xiao Tian, yang dapat memenuhi harapannya dan layak untuk disebut putranya. Tuan Xiao, apakah Xiao Fan memiliki semacam harta karun? Saya rasa itulah sebabnya kekuatan kultivasinya meningkat begitu cepat. Kata kepala pelayan, harta karun? Mata Xiao Yuan membara, dia mengetukkan jarinya di atas meja dan tenggelam dalam pikirannya. Di aula pertemuan keluarga Long. Suasananya luar biasa menyedihkan. Segera setelah mereka kembali, Long Anhai memerintahkan orang-orang untuk segera menyelamatkan Long Xiaotian dan mengambil ramuan dan obat-obatan spiritual murni di gudang keluarga Long untuk Long Xiaotian. Setelah Long Xiaotian meminum obat-obatan, untuk sementara kekuatan kultivasinya berkurang dan untungnya, fondasinya tidak rusak. Hanya butuh beberapa waktu baginya untuk pulih. Long Anhai, bagaimana kabar Long Xiaotian? Seorang pria tua dengan rambut yang beruban bertanya. Dia duduk di kursi utama dan semua orang memandangnya dengan hormat. Ayah, Long Xiaotian terluka parah. Tapi fondasinya tidak rusak. Dia bisa pulih setelah beristirahat selama beberapa bulan. Orang tua itu mengangguk. Dia adalah patriark keluarga Long yang telah mencapai dunia maha kuasa. Dikatakan bahwa dia adalah master pertama di kota Jingchuan, tapi dia berkultivasi dalam pengasingan sepanjang tahun dan hanya akan keluar ketika sesuatu yang penting terjadi dalam keluarganya. Namun baru-baru ini, dia telah muncul beberapa kali. Pertama kali dia muncul karena Xiao Tian merampok sumber Da, yang kedua karena Xiao Fan melukai Long Yi, dan yang ketiga karena Long Xiaotian terluka parah. Itu bagus. Tidak mudah bagi Long Xiaotian untuk menjalin hubungan dengan para tetua sekte api guntur. Dia akan memiliki masa depan yang cerah. Kita tidak boleh salah langkah sekarang. Patriark keluarga Long berkata, setelah memasuki sekte api guntur, segala sesuatu di sekitarnya berbeda. Ada banyak keterampilan kultivasi yang berharga dan Long Xiaotian akan memiliki masa depan yang cerah. Dia adalah harapan keluarga Long di masa depan. Semua orang mengangguk. Sekte api guntur adalah salah satu sekte paling terkenal di negara Raja Beladiri. Setiap tetua sekte setidaknya berada di dunia eliksir hitam dan masing-masing dari mereka cukup kuat untuk menghancurkan kota Jingchuan. Ayah, bagaimana dengan Xiao Fan? Dia melukai Long Xiaotian dan harus dibunuh. Bentak Long Anhai. Patriark keluarga Long menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Lalu dia berkata perlahan. Menantu matri lokal ini cukup menarik. Jika tidak ada pilihan lain, aku percaya bahwa dia berpura-pura gila dan tidak berbakat di keluarga Xiao, menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Setelah mendengar ini, setiap orang memiliki ekspresi berbeda dan merenungkan kata-kata sang patriark. Patriark keluarga Long memandang mereka dan berkata, kirim seseorang untuk memantaunya, tapi jangan sampai dia tahu, mengerti? Di ruang rahasia, Xiao Tian telah berkultivasi dalam pengasingan selama sehari semalam. Sebagian besar lukanya telah sembuh dan oranya kembali memantul. Akhirnya, dia berhenti ketika dia mencapai tahap puncak pertama dunia Qi. Bukannya tidak bisa untuk naik, tapi tertekan oleh Xiao Fan. Dia tidak mendapatkan keterampilan kultivasi di dunia Qi, jadi tidak baik baginya untuk meningkatkan seninya tanpa berlatih keterampilan kultivasi. Sudah waktunya untuk mencoba menghancurkan bintang kedua. Pikirnya, di dalam diagram bintang, Xiao Fan memanggil bintang kedua. Di dalam dunia diagram bintang, ukuran dan ketangguhan bintang cukup acak. Setiap bintang adalah ujian bagi Xiao Fan di setiap tahap. Hanya ketika dia mencapai tingkat kekuatan tertentu, maka dia bisa menghancurkan bintang-bintang dan mendapatkan harta karun. Aura Xiao Fan melonjak dan kekuatan kultivasinya di dunia Qi berjalan dengan keras. Kekuatan formula stoik naga dan gajah mengalir di lengan kanannya. Dia tiba-tiba melompat dan menghantam bintang di depannya. Hancur! Sambil meraung, sebuah retakan mulai muncul di permukaan bintang-bintang di depannya. Dengan meningkatnya kekuatannya, retakan mulai meluas. Sudah waktunya untuk mencoba menghancurkan bintang kedua. Pikirnya, di dalam diagram bintang,
Xiao Fan memanggil bintang kedua. Di dalam dunia diagram bintang, ukuran dan ketangguhan bintang cukup acak. Setiap bintang adalah ujian bagi Xiao Fan di setiap tahap. Hanya ketika dia mencapai tingkat kekuatan tertentu, maka dia bisa menghancurkan bintang-bintang dan mendapatkan harta karun. Aura Xiao Fan melonjak dan kekuatan kultivasinya di dunia Qi berjalan dengan keras. Kekuatan formula stoik naga dan gajah mengalir di lengan kanannya. Dia tiba-tiba melompat dan menghantam bintang di depannya. Hancur! Sambil meraung, sebuah retakan mulai muncul di permukaan bintang-bintang di depannya. Dengan meningkatnya kekuatannya, retakan mulai meluas dan akhirnya, bintang itu mulai hancur. Bintang-bintangnya meledak dan Xiao Fan kehabisan napas. Dia menatap harta karun di depannya dengan gembira. Ada lebih banyak batu spiritual dan eliksir daripada bintang pertama yang pecah. Menurut perkiraannya, ada hampir puluhan ribu batu spiritual dan eliksir dengan yang sebelumnya belum pernah dia gunakan. Selain batu spiritual ini, ada sebuah kitab suci yang bersinar. 9 perubahan seni Qi, tingkat keterampilan kultivasi yang berada di tingkat rendah di tingkat bumi. Fan tersentak kaget. Keterampilan kultivasi tingkat rendah di tingkat bumi? Tak satu pun dari keterampilan kultivasi semacam itu dapat ditemukan di puluhan kota yang ada di sekitar kota Jingchuan. Di negara Raja Beladiri, keterampilan kultivasi ini hanya bisa dimiliki oleh 10 sekte teratas atau beberapa klan bangsawan. Kalaupun tidak, bahkan jika seseorang secara tidak sengaja memperoleh keterampilan kultivasi ini, dia tidak akan bisa mempertahankannya. Xiao Fan segera membuka 9 perubahan seni Qi untuk melihat isinya. 9 perubahan seni Qi, sesuai dengan kekuatan kultivasi dunia Qi, mengandung 3 keterampilan seni bela diri. Wajah Xiao Fan bersinar. Tercatat di dalam buku 9 perubahan seni Qi bahwa ketika kekuatan kultivasi seseorang mencapai tahap ketiga, ke-6 dan ke-9 dunia Qi, ada 3 keterampilan seni bela diri yang sangat menakutkan yang tersembunyi di dalamnya. Meskipun mereka menghabiskan banyak energi, kekuatannya sangatlah kuat. Namun, sangat disayangkan bahwa hanya 3 tingkat pertama dari keterampilan kultivasi yang dicatat di dalam 9 perubahan seni Qi ini. Jadi, aku hanya akan mencapai tahap ketiga dari dunia Qi. Xiao Fan bergumam, merasa sedikit kecewa. Dia pikir dia akan mendapatkan seluruh bagian dari 9 perubahan seni Qi. Ternyata hanya 3 tingkat pertama. Tampaknya dia harus terus-menerus memecahkan bintang-bintang untuk dia bisa mendapatkan sisanya. Namun, dia merasa lega setelah beberapa saat. Bagaimanapun, keterampilan tingkat bumi sangat amat berharga. Selain itu, ia memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya yang dapat menghemat banyak waktu untuk kultivasinya. Sayangnya, harta karun di dalam diagram bintang di sini tidak bisa dikeluarkan. Tanpa ragu-ragu, ia mulai berlatih keterampilan kultivasi 9 perubahan seni Qi. Seiring berjalannya waktu, 7 hari berlalu dengan tenang. Dalam 7 hari terakhir, Xiao Fan telah berkultivasi dalam pengasingan di ruang rahasia dan tidak pernah keluar. Setiap hari, Long Miaoyin akan mengirim makanan ke Xiao Fan tepat waktu dan kemudian terus berjaga-jaga di depan pintu. Di halaman yang tenang, ada 3 pelayan yang dikirim oleh Long Anhai untuk melayani Long Miaoyin dan Xiao Fan. Setelah 3 pelayan datang ke sini, mereka sangat menghormati Long Miaoyin dan sesekali bertanya tentang Xiao Fan. Namun, mereka tidak bertanya lebih banyak setelah mengetahui bahwa dia telah kembali menyembuhkan dirinya sendiri dalam pengasingan. Mereka hanya melakukan tugas-tugas di halaman. Pintu perlahan terbuka dan Xiao Fan dengan jubah putih perlahan berjalan keluar. Luka-luka di tubuhnya tidak lagi terlihat dan orangnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Xiao Fan, apa kamu baik-baik saja? Melihat Xiao Fan keluar, Long Miaoyin berseru. Dia menatapnya dari atas ke bawah dan merasakan perubahan auranya dan sedikit terkejut. Dia juga terlatih. Namun, karena dia tidak memiliki bakat dan dia tidak menyukai kultivasi secara alami, dia hanya mencapai tahap keempat di dunia sihir. Aku baik-baik saja. Bagaimana keadaan di luar belakangan ini? Bab 15, Tamu dari Keluarga Xiao. Ketika dia berjalan keluar dari ruang rahasia, dia melihat para pelayan yang sedang membersihkan ruangan. Dengan ketakutan di mata mereka, para pelayan menundukkan kepala mereka dan tidak berani menatapnya ketika mereka melihat Xiao Fan keluar. Aku tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di luar. Tapi berita tentang kamu yang mengalahkan kakakku telah tersebar di seluruh kota. Tidak ada seorang pun dari keluargaku yang datang untuk membuat masalah. Tapi 3 pelayan dikirim ke sini untuk melayani kita. Dia menceritakan kepadanya apa yang belakangan ini terjadi. Xiao Fan mengangguk. Para pelayan yang dikirim ke sini pasti mata-mata. Lagi pula, sebagai seorang pecundang yang telah mencapai dunia Qi dan bahkan mengalahkan Long Xiaotian, wajar saja jika keluarga Long menjadi penasaran. Ada satu hal lagi, keluarga Xiao mengirim orang ke sini setiap hari untuk menanyakan kondisimu. Aku menolaknya dengan alasan bahwa kamu terluka parah dan sedang berkultivasi dalam pengasingan. Long Miaoyin memberitahunya berita lain. Keluarga Xiao? Xiao Fan tercengang.
Kemudian dia dapat menebak alasannya dan mencibir. Mereka pasti penasaran kenapa aku tiba-tiba menjadi begitu kuat. Apa menurutmu mereka masih peduli padaku? Long Miaoyin tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa Xiao Fan membenci keluarga Xiao, jadi dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya. Apa kamu lapar? Aku akan pergi ke dapur untuk membuatkanmu makanan. Xiao Fan mengangguk. Kemudian, mereka pergi ke aula halaman. Segera setelah Xiao Fan keluar, Long Anhai menerima berita itu. Sebagai pecundang yang sebelumnya dia pandang rendah, Xiao Fan yang dipukuli habis-habisan oleh saudaranya sendiri dan dikirim ke keluarga Long telah mengalahkan putranya yang dia banggakan. Kebencian ini membuatnya sangat tidak bahagia. Namun, karena patriark keluarga Long tidak memberikan pernyataan yang jelas, Long Anhai tidak berani melakukan apapun tanpa izin. Xiao Fan telah lama tinggal di keluarga Long. Setiap kali dia makan malam bersama Long Miaoyin, mereka hanya bisa makan bubur dan sayuran. Namun hari ini, Xiao Fan tercengang saat melihat meja yang penuh dengan makanan lezat. Ada ayam arak di antara hidangan tersebut, hidangan yang terbuat dari ayam spiritual yang berharga. Hidangan itu sangat mahal. Makan itu bisa memperpanjang umur dan meningkatkan energi darah yang memakannya. Melihat ekspresi wajah Fan, Miaoyin berkata sebelum dia bertanya. Sebenarnya aku tidak tahu tentang ini. Aku baru saja mengatakan bahwa kamu telah selesai berkultivasi dalam pengasingan dan dapur menyiapkan makanan ini, mengatakan bahwa mereka ingin memberimu nutrisi yang baik. Baiklah kalau begitu. Tanpa ragu, dengan senang hati Xiao Fan menyantap semua hidangan lezat yang disajikan kepadanya, terutama ayam arak. Dulu, keluarga Xiao hanya memilikinya di atas meja di pesta dan Xiao Fan tidak pernah memiliki kesempatan untuk memakannya karena itu untuk Xiao Tian. Untuk saat ini, Xiao Fan tidak tahu apa yang keluarga Long pikirkan. Saat dia menunjukkan kekuatannya dan mengalahkan Long Xiaotian, keluarga Long akan melakukan dua hal. Salah satunya adalah untuk memperlakukannya dengan baik. Lagi pula, sekarang dia adalah anggota keluarga Long. Yang kedua adalah untuk membalaskan dendam Long Xiaotian. Namun untuk saat ini, kemungkinan yang kedua tidak terjadi. Setelah menikmati makanan yang enak, Xiao Fan sangat puas. Bisa dibilang kalau itu adalah makanan yang paling lezat sejak dia lahir. Pada saat ini, seorang pelayan datang untuk melapor. Tuan Xiao Junior, keluarga Xiao mengirim seorang pria ke sini. Mendengar kata-kata pelayan itu, Xiao Fan awalnya terdiam dan berpikir sejenak apa yang diinginkan keluarga Xiao ke sini. Lalu dia mencibir. Apa keluarga Xiao terburu-buru? Ya, Tuan Xiao Junior, apakah Anda ingin bertemu dengannya? Pelayan itu bertanya dengan hati-hati. Di keluarga Long sebelumnya, mereka biasa diam-diam menyebut Xiao Fan pecundang. Namun, setelah Xiao Fan mengalahkan Long Xiaotian, orang-orang yang berbicara buruk di belakangnya menjadi berhati-hati. Pria di depan mereka itu iblis. Tentu, bawa dia padaku, kata Xiao Fan dengan cuek. Long Miaoyin bingung. Dia tidak mengira jika Xiao Fan memiliki kesan yang baik tentang keluarga Xiao. Namun, dia tidak bertanya. Setelah beberapa saat, pelayan membimbing tamu dari keluarga Xiao ke halaman. Ketika Xiao Fan melihat pria itu, dia mencibir. Ternyata itu adalah kepala pelayan keluarga Xiao. Ketika dia berada di keluarga Xiao, kepala pelayan sering membuat masalah dan berbicara buruk tentang dia. Yang selalu kepala pelayan ini lakukan hanyalah menyanjung Xiao Tian dan memotong uang saku bulanan Xiao Fan yang jumlahnya saja sudah sedikit. Kepala pelayan mengikuti para pelayan dan berjalan ke halaman. Ketika dia memasuki aula dan melihat Xiao Fan, dia memperhatikan bahwa meskipun penampilan Xiao Fan tidak berubah, sifatnya tampak berbeda. Tuan Xiao Junior, apa Anda baik-baik saja? Kepala pelayan itu bermaksud untuk mengucapkan namanya seperti biasa, tapi ketika dia mengingat kekuatan Xiao Fan, dia segera mengubah nada suaranya dan mencoba menyanjungnya. Xiao Fan menyipitkan mata ke kepala pelayan. Dia cukup mengenali senyum di wajah kepala pelayan ini, senyum yang sama persis ketika dia menghadap saudaranya. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Jangan bilang kalau kamu memang peduli dengan lukaku, mengerti? Mendengar kata-katanya yang dingin, kepala pelayan merasa malu. Dia bahkan tidak mau untuk menoleh ke arah Xiao Fan sebelumnya, tapi sekarang Xiao Fan menjadi orang yang ingin dia senangkan. Dia merasa tersinggung. Namun, kepala pelayan tidak berani untuk kehilangan kesabarannya sekarang. Bagaimanapun, Xiao Fan telah mencapai dunia Qi dan dia datang ke sini dengan sebuah misi. Tuan Xiao Junior, ayah dan ibu Anda meminta saya datang ke sini karena mereka mengkhawatirkan Anda. Kepala pelayan berhenti dan terus tersenyum. Ayah Anda sangat penasaran. Ketika Anda meninggalkan keluarga Xiao, kekuatan kultivasi Anda hanya pada tahap kedua dari dunia sihir. Bagaimana Anda dapat mencapai dunia Qi dalam waktu kurang dari sebulan? Mendengar pertanyaannya, Xiao Fan mencibir. Ya, bagaimana aku mencapai dunia Qi? Apakah penting untuk memberitahumu? Bagaimanapun, kita adalah keluarga.
Pelayan itu tersenyum pahit. Tidak lagi sejak keluarga Shao mengirimku ke sini untuk menjadi menantu materi lokal dan ditukarkan dengan sumber hanya demikian, kata Xiao Fan. Tapi, kepala pelayan ingin mengatakan sesuatu, tapi ketika dia melihat mata Xiao Fan yang dingin, dia ketakutan dan menahan apa yang ingin dia katakan. Xiao Fan memarahi. Kalau kamu sudah selesai dengan misimu, pergi dari sini. Kepala pelayan tidak berani tinggal lebih lama lagi, jadi dia berbalik dan pergi. Kembali ke keluarga Shao, kepala pelayan langsung pergi ke aula dan melaporkan apa yang terjadi di keluarga Long. Tuan Shao, saya sudah pergi ke sana atas nama Anda, tapi dia tidak menunjukkan rasa hormat dan bahkan mengusirku. Dia mengatakan bahwa dia bukan lagi anggota keluarga Shao. Kepala pelayan mengeluh begitu dia kembali. Mendengar kata-kata kepala pelayan, Xiao Yuan sangat marah. Dia menampar meja dan berteriak dengan marah. Dasar bajingan! Beraninya dia! Tuan Shao, kita tidak bisa membiarkannya. Bajingan kecil ini pasti punya rahasia. Kita harus mendapatkannya dan memberikannya kepada Xiao Tian. Di masa depan, Xiao Tian pasti akan membawa kemuliaan bagi keluarga dan leluhur kita. Kata Xia. Aku tahu. Xiao Yuan mengangguk dan menenangkan dirinya. Lalu dia berkata kepada kepala pelayan. Bawa aku kepadanya. Aku sendiri yang akan berbicara dengan bajingan kecil ini. Setelah menyantap makanan yang lezat, Xiao Fan dan Long Miaoyan berbincang-bincang dan ingin kembali ke ruang rahasia untuk melanjutkan kultivasinya. Waktu sangat mendesak. Dia tidak tahu apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh keluarga Long. Dia harus bergegas untuk meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini, ada teriakan marah yang datang dari pintu. Minggir! Aku ayahnya dan aku datang ke sini untuk menemuinya. Siapa yang berani menghentikanku? Bab 16. Xiao Yuan, ayah biologis yang datang untuk sebuah kesempatan.